resmi sudah. PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang baru beberapa bulan menahodai timnas Indonesia. Keputusan ini menutup babak singkat perjalanan sang legenda Belanda di tanah air. Perjalanan yang penuh harapan, tapi berakhir dengan kekecewaan. Kekalahan dari Irak di Jeddah menjadi titik akhir Kluivert bersama Garuda. PSSI kemudian mengumumkan pemutusan kontrak melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama. Federasi menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional. Tak hanya Kluivert yang dilepas. PSSI juga memutus kerjasama dengan dua pelatih asal Belanda lainnya, Gerard van den Burg yang menangani timnas U23 dan Frank van Kempen, pelatih timnas U20. Dengan keputusan ini, seluruh struktur kepelatihan asal Belanda resmi berakhir. Langkah besar yang menandai perubahan arah dari proyek Eropa yang sempat digadang-gadang membawa wajah baru untuk timnas Indonesia. Ketika pertama kali datang, Patrick Kluivert membawa harapan besar. Mantan bintang Barcelona itu berjanji akan memperkenalkan gaya bermain modern. Cepat, taktis, dan berbasis penguasaan bola. Ia juga mendorong integrasi pemain diaspora agar timnas Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara top Asia. Namun, seiring waktu, visi itu tak berjalan seperti yang diharapkan. Dari segi permainan, Garuda memang lebih rapi. Penguasaan bola meningkat, transisi lebih terkontrol, tapi satu hal tak berubah, penyelesaian akhir yang tumpul. Indonesia gagal mencetak gol di dua laga penting, dan kehilangan daya dobrak saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Disitulah kritik mulai berdatangan, dan suara publik pun semakin lantang menyerukan, Kluivert out. Desakan publik tak terbendung. PSSI akhirnya mengambil langkah cepat. Kamis, 16 Oktober 2025, Federasi mengumumkan pemutusan kerjasama secara resmi. Federasi juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh staf, namun menegaskan bahwa langkah ini perlu diambil demi perbaikan besar sepak bola nasional. Kini, fokus utama PSSI bergeser ke satu hal, mencari sosok pengganti yang tepat. Pelatih baru yang bukan hanya bisa menangani taktik, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik yang mulai pudar. Beberapa nama mulai mencuat dalam radar federasi. Yang paling sering disebut, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini tahu betul karakter pemain Indonesia, dan punya rekam jejak positif dalam membentuk mental serta disiplin tim Garuda. Namun, setelah ia dipecat dari Ulsan HD, Shin menegaskan tidak berencana kembali ke timnas Indonesia. Sebuah penolakan halus yang membuat PSSI harus melihat opsi lain. Nama Alex Pastoor, pelatih asal Belanda lainnya, juga disebut. Ia punya pengalaman di struktur kepelatihan nasional dan dikenal dekat dengan beberapa pemain diaspora. Pendekatannya yang sistematis membuatnya masuk dalam radar kandidat. Dari Eropa, muncul Jesus Casas, pelatih Spanyol yang mengedepankan gaya ofensif dan kedisiplinan taktik. Ada juga Bojan Hodak, pelatih yang sedang bersinar di BRI Liga 1, serta Luis Milla, sosok yang tak asing bagi publik Indonesia. Pelatih yang sempat memperkenalkan sepak bola modern di era 2017-2018. Siapapun yang dipilih nanti, tantangannya tidak mudah. Pelatih baru harus bisa membangun sistem permainan yang lebih variatif, menggabungkan pemain lokal dan diaspora dengan keseimbangan yang pas, dan yang terpenting, menyalakan lagi semangat juang Garuda di lapangan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan akan memegang kendali penuh dalam proses seleksi ini.
Ia ingin memastikan pelatih baru sejalan dengan visi jangka panjang federasi dan sesuai dengan kondisi finansial yang saat ini sedang dievaluasi. Lebih dari sekadar mencari pelatih, ini adalah momen penting untuk menentukan arah baru sepak bola nasional. Setelah era Kluivert yang berakhir lebih cepat dari harapan, Timnas Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan. Apakah akan tetap melanjutkan proyek gaya Eropa yang modern? Atau kembali ke pendekatan khas Asia yang lebih cocok dengan karakter pemain kita? Satu hal yang pasti, Garuda harus kembali terbang tinggi. Dan untuk itu, dibutuhkan sosok pelatih yang bukan hanya pintar meracik taktik, tetapi juga mampu menghidupkan kembali semangat dan kepercayaan diri seluruh bangsa. Bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Siapa pelatih yang paling pantas menggantikan Patrick Kluivert? Apakah Shin Tae-yong, Luis Milla, atau justru nama baru dari Eropa? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia.